Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Teman-teman, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, bukan berarti menjadi penghalang untuk bisa berbagi kebahagiaan. Di masa pandemi ini, kita harus tetap semangat melawan virus COVID-19 dengan menerapkan protokol 3M. Protokol 3M apa aja itu? Yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oh ya teman-teman, saya mau nanya, teman-teman ada yang suka baca buku cerita atau malah teman-teman lebih suka mendengarkan cerita? Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Kira-kira cerita apa ya? Sebelum saya cerita, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Kota Batu. Jangan lupa membeli permen. Perkenalkan, nama saya Ayu dari SMP 2 Kepanjen. Asal-usul Kota Malang. Alkisah di suatu tempat di daerah Jawa Timur. Ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja bernama Dewa Sima. Dewa Sima sangat sakti dan bijaksana. Dia juga memiliki istana yang berkilauan yang di dalamnya terdapat api suci bernama Sang Putu Kewara. Tak hanya bijaksana dan dicintai oleh semua orang, Dewa Sima juga diberkahi dengan keturunan dan pewaris tahta yang mulia dan baik. Gajayana namanya. Ketika dia menjadi raja, dia melindungi kerajaannya dengan baik dan memperlakukan rakyatnya dengan baik. Asal-usul nama Kota Malang berasal dari sejarah penyerangan tentara Kesultanan Mataram Jawa Tengah yang dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung dan pasukannya menyerang daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Malang atau juga dikenal sebagai Siswan Java. Disebutkan dalam cerita rakyat yang dirangkum dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa 1600 tahun yang lalu, Sultan Agung Raja Mataram ingin menaklukkan seluruh Pulau Jawa. Dia ingin semua kerajaan Jawa berada di bawah kendali Mataram. Untuk melancarkan rencananya, dia juga menyerang beberapa tempat, terutama dengan menaklukkan Jawa Timur. Dia dikabarkan telah mengirimkan sekitar 8.000 pasukan yang dikerahkan di Jawa Timur bagian selatan, pantai utara, dan di jalur tengah yang meliputi beberapa wilayah, salah satunya Malang. Di wilayah itu, Sultan Agung mengutus Tumenggung Alap-Alap untuk memimpin pasukannya melewati wilayah Mantap, di mana ia harus melintasi pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Tumenggung Alap-Alap telah melintasi beberapa gunung antara lain Gunung Penanggungan, Arjuno, Kawi, Anjasmoro, dan Teluk. Lebih dari itu, pasukannya harus menyeberangi Sungai Brantas. Perjalanan yang cukup berat dan melelahkan menyebabkan Tumenggung Alap-Alap dan pasukannya sering beristirahat. Sampai suatu sore, dia memutuskan untuk bermalam di suatu tempat dan meminta seluruh pasukannya yang terdiri atas 3.000 orang untuk mendirikan tenda. Mereka pun beristirahat untuk memulihkan tenaga agar bisa melanjutkan perjalanan dan melaksanakan perintah Sultan Agung keesokan harinya. Di tempat beristirahatannya, Tumenggung terkesima melihat pemandangan di sekitar Gunung Kawi. Melihat itu, dia semakin ingin menaklukkan wilayah itu. "Betapa indahnya dataran ini," katanya kepada seorang pelayan yang setia. "Ya Baginda, daerahnya juga sangat subur karena dilintasi Sungai Brantas," kata pelayannya. "Di wilayah inilah berdiri kerajaan Kanjuruan yang dipimpin oleh Raja Gajayana. Konon di daerah ini juga ada Candi Malangkuseswara, tapi sekarang tidak ada jejaknya lagi."
Kerajaan Singosari pernah berjaya. Saya yakin yang akan kita hadapi nanti bukanlah orang sembarangan. Saya khawatir tentang moral para prajurit mereka akan berbalik melawan kita, katanya. Keesokan harinya, Tumenggung Alap-Alap dan pasukannya melanjutkan perjalanan. Namun, mereka berhenti ketika memasuki sebuah kawasan bernama Merjosari. Mereka berhenti karena ada pohon besar yang ditebang sembarangan di jalan setapak. Mau tidak mau, mereka juga membersihkan batang pohon yang berserakan, yang tentu saja memakan banyak waktu dan energi. Setelah selesai, Tumenggung mengirim beberapa prajuritnya untuk mengamati sekeliling. Belakangan diketahui, ternyata tentara dan rakyat bersatu berniat menghadang pasukan Mataram. Maafkan saya, Baginda, ternyata mereka menolak kedatangan kami. Mereka siap berperang untuk menyambut kita semua. Tapi jangan khawatir, Baginda, mereka hanya mewakili sepertiga dari tentara kita, kata seorang tentara. Namun, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertarung, ucap Tumenggung Alap-Alap. Keesokan harinya, pertempuran pecah. Tak disangka, orang-orang di sekitar Gunung Kawi dalam jumlah kecil memenangkan pertempuran. Di bawah pimpinan Bupati Ronggokusumo, mereka mampu mengalahkan tentara Mataram dan mempertahankan wilayahnya. Dari perlawanan ini, daerah itu disebut Malang karena ada tentara sial Jawa, atau dalam bahasa Indonesia berarti penghalang atau menghalang-halangi. Demikian cerita dari asal-usul Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.